1 Samuel 25 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Saudara-saudara, sikap mau mengalah menunjukkan bahwa seseorang ingin membawa kedamaian bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi pergaulannya. Abigail, istri Nabal pun demikian. Ia mau mengalah untuk kedamaian. Abigail adalah perempuan yang senang menjaga kedamaian. Saat itu, Raja Daud hendak menghukum Nabal atas perbuatannya yang jahat. Abigail kemudian mendatangi Raja Daud untuk memohon pengampunan. Raja Daud pun mengabulkan permintaan Abigail. Senang mengalah ini penting untuk kita menjadi pembawa damai. Jangan maunya menang sendiri, menindas orang lain, menjelekkan orang lain. Tidak mau berdamai, mau menang sendiri, tidak mau ditegur, tidak peduli dengan orang lain. Tapi hari ini kita belajar dari Abigail. Dia mau mengalah untuk membawa damai. Dia datang kepada Raja Daud dan memohon pengampunan. Raja Daud pun mengabulkan permintaan dari Abigail. Bisakah kita menjadi pembawa damai? Bisakah kita di mana ditempatkan kita membawa damai? Kita membawa kedamaian, bukan membawa kehancuran, bukan membawa hal-hal yang negatif. Tapi kehadiran kita, keberadaan kita, membawa damai, membawa sukacita. Dari Matius 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai itu orang yang berbahagia, karena keberadaannya membawa damai, membawa sukacita terhadap lingkungannya. Selain itu orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita membawa damai, kita disebut anak-anak Allah. Jangan sampai keberadaan kita tidak membawa damai, tetapi membawa kisruh, membawa hal-hal yang tidak menyenangkan, membawa kacau balau, membawa kehancuran. Tapi biarlah kita membawa damai. Karena orang yang membawa damai itu orang yang berbahagia. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Waktu kita membawa damai, tentunya ada unsur kita mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Tapi karena punya prinsip untuk menghadirkan suasana damai
di lingkungan kita. Bukan suasana perang, tapi suasana damai di lingkungan kita. Sanggupkah, bisakah kita membawa damai di lingkungan kita, dimanapun kita berada? Mari kita membawa damai, menjadi pendamai. Karena kita akan disebut anak-anak. Orang yang membawa damai itu orang yang memiliki sifat atau karakter sabar. Sabar menghadapi segala sesuatu. Tidak mudah emosi, tensinya tidak tinggi-tinggi terus, tapi sabar. Orang yang membawa damai itu orang yang tidak pemarah, tidak sedikit marah, menyalahkan keadaan. Tapi orang yang membawa damai, orang yang mampu mengelola emosi. Itu orang dewasa itu. Orang yang membawa damai itu orang yang tidak mudah menyalahkan, tidak mudah marah-marah, orang yang sabar. Bahkan orang yang membawa damai itu orang yang penuh kasih. Hatinya dipenuhi belas kasihan oleh Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri. Kebalikannya orang yang tidak membawa damai, keinginannya hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Memuaskan emosinya, dibiarkan meledak-ledak. Dibiarkan marah-marah terus. Mencaci maki orang, menghina orang, membuli orang. Emosinya tidak terkendali. Tapi orang yang membawa damai bisa mengendalikan emosinya. Karena dia penyabar. Orangnya penuh kasih. Dan orang yang membawa damai itu tentunya orangnya yang selain mau mengalah, orang yang rendah hati. Mau menerima orang, mau menerima perbedaan, mau menerima kebinekaan, mau menerima keberadaan orang dari apa saja. Itu orang yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Dan tentunya orang yang membawa damai. Orang yang mudah mengampuni. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pendendam. Tetapi mudah untuk mengampuni. Biarlah pembelajaran hari ini seperti yang terjadi pada Abigail, orang yang membawa damai. Menjadi bagian dari hidup saudara dan saya. Kita berada, kita ada, di mana tempat, di kapanpun berada, kita membawa damai.